suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaan itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut ini. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia berkata dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, saudara-saudariku, seringkali kita mengalami pencarian yang terus-menerus, yang tidak pernah puas. Suatu pencarian yang tanpa batas. Salah satu yang menjadi objek pencarian kita seperti ini adalah tentang harta atau kekayaan. Sering justru menjadi sumber kegelisahan, kesulitan, bahkan kadang juga muncul pertengkaran dari pencarian yang seperti ini. Bahkan ada banyak juga peperangan mulai dari sini. Itulah mengapa ditunjukkan pada hari ini suatu contoh, yaitu tentang pembagian warisan. Kita sering mengalami atau melihat pembagian warisan di antara anggota keluarga adalah masalah yang rumit. Seringkali justru menjadi saat perpecahan dalam keluarga, perselisihan dan pertengkaran. Nah, untuk menemukan makna tentang hari ini, bagaimana kita memaknai harta atau milik dalam diri kita, Tuhan lalu mengajak kita untuk menghubungkannya dengan kematian. Kematian ternyata membuat segala sesuatu itu menjadi relatif. Karena kematian ini menunjukkan mana yang binasa, mana yang kekal dalam hidup kita. Lalu di situ kita menjadi tahu siapapun yang hanya mencari sesuatu untuk dimiliki, pada suatu saat akan kehilangan semuanya karena kematian. Maka lalu ditunjukkan ada suatu harta yang membuat kita tidak akan selalu merasa kekurangan dan mencoba mengumpulkan terus-menerus. Tetapi harta itu akan membuat kita merasa cukup, yaitu cinta. Cinta yang dipahami dan dijalani akan menjadi sumber kebahagiaan sejati. Dan harta yang satu ini akan dengan mudah kita bagikan kepada siapapun. Bahkan tidak akan berkurang meskipun kita sudah membagi-bagikannya setiap saat dalam hidup kita. Harta inilah yang membuat kita merasa kaya di hadapan Tuhan. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin.